Pemirsa, hingga hari kelima berlakunya PPKM darurat, masih banyak ditemukan pekerja yang berusaha datang ke kantor. Mereka berdalih, perusahaan tempatnya bekerja meminta untuk hadir seperti biasa, meski tahu jika melanggar aturan PPKM darurat. Lantas langkah hingga upaya apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja terkait fenomena ini? Kita akan membahasnya bersama kami sudah bergabung melalui sambungan video daring yaitu Reitman Arwan, Koordinator Penyelesaian Hubungan Industrial Perusahaan Swasta Direktorat Jenderal PHI JSK Kementerian Tenaga Kerja. Pak Reitman, terima kasih bergabung bersama kami di Prime Time. Dari temuan di lapangan, apa sebenarnya alasan utama pekerja tetap ngotot masuk kantor, Pak Reitman? Ya, terima kasih Pak Doni. Selamat sore. Ya, memang kalau kita lihat seperti tadi yang disampaikan Pak Doni, memang kelihatannya di hari kelima ini masih banyak pekerja maupun perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya meskipun itu di PPKM. Ya, pertanyaannya tadi kenapa kok pekerja masih ngotot untuk hal tersebut, untuk bekerja, padahal risikonya kan cukup besar ya Pak Doni ya. Betul. Ya, ini memang juga terkait dengan masalah apa ini Pak? Masalah upah, ya, masalah upah. Karena apa? Karena memang meskipun sebenarnya sebelum PPKM ini juga kembali diterapkan, kondisi COVID-19 ini kan merupakan suatu kondisi yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, sehingga memang sangat berdampak kepada beberapa perusahaan, beberapa perusahaan. Kondisi tersebut sehingga untuk perusahaan-perusahaan tadi, baik yang terdampak langsung dengan COVID-19 ini maupun akibat daripada PPKM, sehingga kan mereka tidak bisa mempekerjakan pekerjanya itu sebagaimana biasanya. Nah, ini persoalannya Pak, persoalannya tadi ketika mereka itu tetap bekerja ataupun tidak dipekerjakan, persoalannya adalah terkait dengan masalah upah. Kenapa? Karena sebagian perusahaan yang terdampak oleh COVID-19 ini tentunya mereka akan mengalami kesulitan dalam keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun perusahaannya itu tidak terimbas oleh COVID-19, tetapi karena ada penerapan PPKM, maka mau tidak mau, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, ya, nomor 15 tahun 2021, di mana perusahaan-perusahaan yang non esensial itu kan dibatasi, dibatasi jumlahnya. Persoalannya itu tadi Pak. Ketika mereka yang tidak bekerja ini, artinya dibatasi, misalnya dari 100 orang karyawan harus misalnya 50 orang, bagaimana yang 50 orang ini tadi? Ketika mereka tidak bekerja, apakah upahnya harus dibayar pula atau tidak? Ini persoalannya. Sehingga memang sudah kita berikan sebenarnya dulu surat edaran nomor 3 tahun 2020 ketika karyawan-karyawan yang dirumahkan akibat daripada COVID-19 maupun akibat daripada PSBB dulu ya, PSBB, maka seyogianya upahnya mereka itu bisa dirundingkan. Artinya mereka tidak bekerja tetapi bisa dipertimbangkan berapa upah yang akan mereka peroleh. Itu mungkin persoalannya, karena mungkin sampai saat ini, apalagi kemarin kan PPKM ini kan tanggal 3 dimulai, mungkin mereka belum sempat berunding Pak. Belum sempat mereka berunding berapa besaran upah yang bisa dibayar oleh perusahaan ketika karyawan ini tidak bisa bekerja atau dirumahkan untuk sementara waktu. Karena apa? Karena tidak semua memang pekerjaan itu bisa dilakukan secara dari rumah atau WFH, from home. Bagi mereka itu tadi yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya dari rumah, artinya itu kan harus dirumahkan. Betul.
Mungkin di situ kendalanya Pak Dodi. Ya, Pak Redman, ini kalau sebenarnya kan sudah ada aturan mainnya Pak ya soal pengupahan. Berarti kan tidak perlu masuk pada upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dong. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja? Kaitannya kan kalau di Pemprov DKI Jakarta kan leading sektornya di pemerintah provinsi. Begitu juga di tiap-tiap daerah. Koordinasinya bagaimana Pak untuk melindungi kepentingan tenaga kerja Pak? Ya, itu tadi Pak. Kita memang tadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, pemerintah kan sudah memberikan surat edaran sebelum PPKM ini. Waktu kemarin kita masih PSBB. Di situ sudah kita sebutkan bahwa upah selama mereka tidak bekerja itu bisa dirundingkan lah. Tentunya dengan memperhatikan kemampuan ekonomi ataupun keuangan dari perusahaan. Karena apa tadi? Karena ada perusahaan yang memang betul-betul terdampak akibat dari COVID-19, ada juga yang tidak, tetapi harus dirumahkan. Artinya harus ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja ya Pak ya? Oh iya Pak, iya. Kalau perundingan yang dimaksud Pak Redman ini apakah termasuk juga misalnya pemotongan gaji, pengurangan atau penundaan pembayaran Pak? Justru di situ Pak, ketika tadi kita berbicara mengenai perundingan atau kesepakatan mereka, kan di situ nantinya kan bukan lagi berbicara mengenai pemotongan, tetapi besaran upah. Karena berbeda. Kalau pemotongan upah itu artinya kan nanti potongannya kemana, kan gitu ya. Justru di situ tadi. Bagaimana cara pembayarannya? Misalnya begini. Misalnya mereka sepakati nih, selama mereka itu dirumahkan pada saat PPKM, misalnya perusahaan akan memberikan upah. Ini contoh saja, misalnya 50%. Misalnya. Dan itu tentunya akan disepakati juga kapan itu dibayar, kan begitu Pak, kapan itu bayar dan bagaimana cara pembayarannya. Artinya haknya pegawai tidak dihapus ya Pak ya, cuma mungkin tertunda begitu Pak. Oh iya, justru itu Pak. Jadi tadi kan kalau misalkan disepakati dia misalnya ya 50% upahnya, artinya upah yang diperoleh oleh pekerja itu selama dia dirumahkan itu tentunya 50%. Yang 50% lagi artinya tidak menjadi hak. Dan ini tadi yang 50% ini kapan itu dibayar? Kan itu juga perlu disepakati. Apakah nanti pada saat upah dibayar setiap bulannya atau bagaimana? Itu yang harus didiskusikan oleh pekerja maupun serikat pekerja dengan perusahaan supaya apa? Supaya ini juga menjadi solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh perusahaan maupun oleh pekerja. Pak Redman, apabila tidak terjadi kesepakatan antara pelaku usaha, pengusaha dengan pekerja, apakah ini akan masuk ke langkah mediasi yang dilakukan oleh Kemnaker Pak? Atau ini masuk dalam upaya perselisihan hubungan industrial Pak? Justru di situ Pak. Hakikatnya kita mengharapkan itu jangan sampai ke perselisihan, ya hakikatnya. Justru disitulah diharapkan bahwa ada kesepakatan di antara para pihak. Tetapi ketika misalnya tadi mereka tidak sepakat, akhirnya kemudian mereka mencatatkan itu ke pemerintah atau meminta kepada pemerintah untuk dimediasi, ya memang menjadi suatu objek perselisihan. Menjadi objek perselisihan. Dan di situ nanti peranan dari pemerintah bagaimana menentukan besarnya upah ketika mereka di PPKM. Maka di sini pemerintah juga akan nanti melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan dan bagaimana juga operasional perusahaan itu sendiri. Artinya Pak Redman bisa diduga dan bisa ditebak selama pemberlakuan PPKM darurat akan banyak perselisihan antara pekerja dengan pengusaha ya Pak ya? Kalau belum tentu juga Pak, karena dulu pengalaman kita dulu waktu PSBB justru mereka malah di situ di catatan yang kami terima, justru di situ malah boleh dikatakan justru tidak begitu banyak perselisihan. Kenapa? Karena serikat pekerja maupun pekerja juga bisa memahami kondisi tersebut. Baik. Demikian Pak Doni. Baik, artinya kita berharap juga para pelaku usaha bisa memberikan edukasi kepada karyawannya masing-masing ya Pak Redman ya. Iya, betul Pak. Pak Redman terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat sore Pak, tetap jaga kesehatan Pak.